Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ini ada sosok inspiratif di lingkungan gerakan agraria. Namanya Nisha Saadah, warga Dipura. Betul, ia rajin mengampanyekan revolusi hijau yang berbasis monokultur. Ia dan suaminya mendirikan pesantren berbasis agroekologi, di mana para santri ini dilatih bercocok tanam, kemudian hasilnya diolah dan dikonsumsi oleh seluruh penghuni pesantren. Nama Nisha pun berhasil menjadi salah satu nominator atau dari Kick Andy Heroes tahun ini. Sekilas, Pondok Pesantren Ekologi At-Thoriq yang terletak di Garut, Jawa Barat ini sama seperti pesantren-pesantren lainnya. Terdapat gedung utama dan juga surau tempat para santri mengaji dan mendalami ilmu agama. Namun, jika menyusuri sekeliling pesantren, terhampar luas sumber pangan di sawah, kebun, dan kolam ikan. Memiliki tanah seluas 1 hektar, pesantren yang diinisiasi oleh Nisa warga Dipura bersama sang suami, Kiai Ibang Lukman Nurdin ini menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam yang juga berbasis agroekologi. Di pesantren Salafiyah itu puluhan tahun anak-anak santri bersama kiainya, dia belajar dari hal yang sederhana, bertani sampai berternak, berikan. Ketika terjadi modernisasi pendidikan, pesantren salah satu lembaga yang ikut mengalami proses tadi demodernisasi dengan adalah istilah pesantren modern, sehingga santrinya dia tidak lagi menjadi bagian cerita dari soal tadi ekosistemnya, cerita soal ekologinya, sehingga para santri yang dikeluarkan itu dia tidak mandiri. Dia tidak lagi mengenal lingkungannya, lingkungan ekologinya. Pesantren ini lahir dari cerita kegelisahan tadi, dihidupkan kembali bagaimana bahwa para santri itu menjadi bagian dari cerita ekologinya. Sehingga kemandirian pesantren, juga kemandirian para santrinya, belajar soal tadi pembekalan pengetahuan, tidak soal agama tetapi keterampilan tentang ekologinya beserta pemasarannya, itu menjadi bagian dari cerita pesantren At-Thoriq, kira-kira begitu. Hingga akhirnya berdiri satu pesantren yang dia tidak hanya menceritakan soal teks Quran dan hadis, tetapi juga ia menceritakan soal tanggung jawab moral terhadap ekologi yang semakin hari semakin sarut-marut, kira-kira begitu. Memiliki latar belakang sebagai seorang aktivis lingkungan, Nisa merasa bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem alam, sekaligus mengembalikan kedaulatan pangan. Para santri di sana dilatih oleh Nisa untuk bercocok tanam. Kemudian, hasil panennya diolah dan dikonsumsi oleh semua penghuni pesantren ekologi At-Thoriq. Dia punya mimpi yang besar tentang bagaimana bahwa ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu akan selesai kemiskinan bila ngurus ekologinya benar. Dia sangat marah terhadap privatisasi ekologi, privatisasi sumber daya alam. Salah satu santri yang dididik oleh Nisa adalah Jajang. Bergabung sejak tahun 2012, kini Jajang telah mengembangkan desanya untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kalau Teh Nisa itu, dia memang perempuan hebat lah buat saya. Dia bukan hanya sebagai sosok guru, tapi dia juga sebagai ibu, sebagai pembimbing, sebagai pembawa perubahan buat saya. Karena dulu saya nggak kepikir loh, kalau misalkan saya nggak kesini, pulang ke desa mau ngapain juga. Padahal potensi banyak di desa. Dari sini alhamdulillah memang saya sangat syukur sekali ya sampai sekarang, alhamdulillah. Tak hanya berbagi ilmu ke para santri, Nisa juga membagikan ilmu agroekologi kepada komunitas-komunitas di luar pesantren. Dan berkat kegigihannya melestarikan alam lewat pesantren, beberapa penghargaan telah diraihnya. Salah satunya, Nisa menjadi satu dari 7 tokoh berpengaruh di Kabupaten Garut, versi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada tahun 2019.
apalagi memang sosok yang begitu pantas Betul. untuk mendapatkan Kick Andy Heroes ya, karena kiprahnya yang luar biasa memajukan santri dan juga santriwati Indonesia. Betul sekali. Memang sebuah langkah terobosan yang baik juga, dan juga ini seperti ekonomi sirkular begitu ya, Iya. tetap akan dikonsumsi juga oleh sesama yang Kita ada di lihat dalam tempatnya gitu ya. juga tadi enak ya, Adem cocok ya. jadi tempat wisata juga gitu Betul ya banget. untuk santri dan santriwati yang ada di sana. Ini ada informasi soal pariwisata juga ya, Mark ya?